tren rokok elektrik terutama pada kalangan anak muda terus meningkat. Rokok elektrik atau vape menggunakan zat nikotin dalam bentuk cair dan dipanaskan sehingga mengeluarkan asap ini menurut pakar kesehatan cukup berbahaya karena kandungan kimia di dalamnya dapat mengganggu sistem pernapasan. Sebagian masyarakat, terutama para pengguna rokok elektrik, menganggap pendapat ini masih bersifat pro dan kontra. Tapi ada juga yang menyadari dampak buruknya bagi kesehatan. Kalau secara kesehatan sih saya pernah baca maksudnya pro kontra maksudnya ada yang bilang rokok yang konvensional nggak lebih bahaya, ada yang bilang ini yang lebih bahaya. Jadi ya udahlah maksudnya nggak ada juga nggak nyari yang lebih bahaya dan lebih amanan juga, tapi ya udah lebih ke kenikmatan diri sendiri aja lah. Setauku malah lebih parah yang rokok elektrik ya, setauku. Tapi menurutku lebih ringan rokok elektrik secara rasa ya. Mungkin tergantung tipe dan jenisnya gitu. Katanya memang lagi-lagi rokok elektrik katanya lebih resikonya lebih tinggi katanya karena dia kan liquid ya, takutnya di paru-parunya katanya basah dan lain-lain. Tapi balik lagi aku kayak ya udahlah, nggak lihat nanti aja lah aku kayak gimana, ya udah yang gue nyaman vape sekarang ya udah gue pakai vape kayak gitu. Mengutip laman Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, cairan rokok elektronik mengandung senyawa diasetil, di mana zat ini biasanya ditambahkan ke dalam makanan untuk menghasilkan rasa mentega. Senyawa ini akan menjadi berbahaya bila dipanaskan dan dihirup dalam waktu lama, sehingga dapat menyebabkan terjadinya popcorn lung atau penyakit bronkiolitis obliterans, yaitu kondisi menyempitnya saluran udara pada paru sehingga menyebabkan batuk dan napas menjadi pendek. Dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur, Feni Fitriani Taufik mengatakan, disebut popcorn lung karena penyakit ini ditemukan pertama kali pada pekerja pembuat popcorn di Amerika Serikat. Kenapa dinamakan bronkiolitis obliterans ini popcorn lung juga? Karena waktu pertama kali ditemukannya pada kelompok pekerja popcorn. Dan dari data-data di sana dikatakan bahan diasetil lah yang itu bahan kimia, bahan perasa yang digunakan pada popcorn itu yang waktu terinhalasi oleh para pekerjanya itu yang menyebabkan gambaran paru seperti parut itu. Dr. Feni menambahkan orang dengan penyakit bronkiolitis obliterans ini awalnya akan mengalami keluhan seperti gejala penyakit paru pada umumnya, seperti batuk berulang, sesak napas, rasa tidak nyaman pada dada, dan penderita mudah lelah. Untuk menegakkan diagnosis popcorn lung, dokter akan memastikan pasien sebelumnya apakah sering terpapar asap yang berasal dari senyawa sejenis diasetil atau tidak. Bila iya, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya seperti CT scan paru dan radiologi. Istilah penyakit popcorn lung disease itu atau bahasa medisnya, bahasa kedokterannya kan bronkiolitis obliterans. Artinya itu suatu penyakit yang mengenai jaringan paru atau parenkim paru yang dimana jaringan paru itu jadi fibrosis atau parut. Nah itu menyebabkan kalau terjadi fibrosis tentu untuk keluar masuknya udara, oksigen jadi terganggu. Selain diasetil, terdapat kandungan senyawa berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan jaringan parut atau fibrosis pada paru-paru, di antaranya amoniak, formaldehid, dan klorin. Dr. Feni menambahkan setelah mengetahui paparan bahan-bahan ini menimbulkan dampak serius bagi pernapasan, para pembuat popcorn mengurangi pemakaian dan mengganti zat kimia dengan bahan alami, sehingga angka kejadian popcorn lung semakin menurun dan sudah jarang dijumpai. Salah satunya karena diasetil tadi ada bahan-bahan kimia juga kan dok ya. Dan produk vape ini kan sangat beraneka ragam ya produsennya, sehingga apa yang ada dalam larutan tersebut bisa sangat bervariasi, kita tidak tahu itu. Dan tentu saja bahan-bahan tersebut kan sebenarnya tidak diciptakan untuk dimasukkan ke saluran napas. Nah, yang tadi yang ketahuan diasetil kan yang tadinya dianggap aman buat popcorn kok perasa saja, ternyata pada orang yang menghirupnya juga timbul bronkiolitis obliterans seperti itu. Untuk penanganan pasien dengan penyakit bronkiolitis obliterans, tim medis biasanya akan memberikan terapi oksigen serta pemberian obat batuk antitusif dan obat bronkodilator untuk melegakan napas. Selain itu, karena terjadi peradangan, dokter akan menambahkan obat antiinflamasi non-steroid untuk mencegah kerusakan parenkim lebih lanjut. Kejadian popcorn lung ini ada yang mengaitkan dengan rokok elektrik dan ada juga yang tidak.
Tetapi pada umumnya dalam rokok elektrik tetap terdapat zat-zat ataupun juga kandungan bahan berbahaya seperti yang terkandung dalam rokok konvensional meskipun jumlahnya kecil. Nah, yang perlu diingat adalah tubuh kita tidak diciptakan untuk dimasuki bahan kimia dalam bentuk apapun dan dalam jumlah sesedikit apapun. Nah, yang perlu diingat juga, selama sehat, kita harus menentukan dan bijaksana memilih mana yang baik untuk kesehatan dan mana yang tidak. Karena pada saat sakit, pilihannya hanya ada dua, berobat atau tidak berobat sama sekali. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.